Saudara kita Irman Putra Sidin, kita anggap ahli tata negara, yang ingin judul yang kita bawa hari ini adalah mengenai memperkuat sistem perwakilan, peran DPD dalam sistem politik dan tata negara kita. Saudara-saudara sekalian, tamu-tamu yang terhormat, saya tidak bisa sebut satu-satu, tapi saya kenalkan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Persaudaraan Alumni HMI. Persaudaraan Alumni HMI ini kita hidupkan karena terasa setelah zaman kita dibajak dan interupsi oleh zaman otoritarianisme 2 kali 40 tahun, dan pasca reformasi kita terus dibajak oleh liberalisasi. Kita ada spirit yang hilang, rasa solidaritas dan persaudaraan. Mungkin Persaudaraan Alumni HMI menurut Anthony Giddens jalan tengah untuk menyelesaikan krisis kapitalisme dan liberalisme. Menurut Anthony Giddens. Yang kedua, saya perkenalkan sekjennya Umar Hussein. Kenapa Umar Hussein sekjennya? Karena Umar Hussein ini banyak kecewa kami soalnya. Ada Lukman Hakim, yang mantan DPR, saya juga sama-sama DPR. Parwan Parikesit, ada Liu Sungkarima. Nah, zaman perjuangan kita bangun kritik terhadap Soeharto, dia salah satu tokoh gemah budi yang bersama kami di Umanika dulu. Ya, ada anak S2 UI, ada Ican Lembah ya. Ican juga salah satu grup kita dulu untuk sama-sama supaya negara kita berkembang menjadi demokrasi. Ada Erlangga, revisioner kita dari Iran, dan ada Parwan Parikesit sebagai tokoh dan lain-lain, saudara sekalian. Dan direktur eksekutifnya mana? Si Nasir. Sini, kamu ini gimana sih? Dia ini nggak percaya, Bang, sebagai direktur eksekutif Persaudaraan Alumni HMI. Sebelum kami memulai diskusi, Persaudaraan Alumni HMI ini sengaja kita bentuk bukan untuk nandingi siapa-siapa, tapi kita ingin menghidupkan budaya diskusi, perdebatan, dialog, sehingga kita ingin mengkonstruksi bangsa ini seperti juga warisan tokoh-tokoh paling padas kita. Tidak ada sebuah negara tidak dibangun oleh satu perdebatan, diskusi. Kalau menurut Konghucu, sementara kita berhenti mengutuk kegelapan, mari kita nyalakan sedikit. Tapi kalau ada yang mau mengutuk kegelapan di sana, boleh juga, tidak masalah. Nah, karena kelompok-kelompok ini jarang tampil lagi yang rutin untuk membahas berbagai persoalan bangsa kita, maka Persaudaraan Alumni ini akan mengadakan diskusi rutin, Pak Budi Sambusi, Pak Irman, 2 mingguan. Kita ingin memulai membicarakan soal-soal dasar bangsa kita. Kita bukan tidak bicara soal yang pinggir, tapi kita ingin melihat dulu persoalan sehingga kompleksitas proses politik kita, demokrasi kita yang juga dapat kritik selama ini bisa memberikan manfaat praktis terhadap kebutuhan dan harapan bangsa kita. Oleh karena itulah, saudara sekalian, saya harapkan hari ini memang diskusi terbatas, bukan seperti kita bulan puasa kemarin, ya. Diskusi ceramah one way yang ribuan datang, tapi terbatas. Yang saya anggap hadirin orang, teman-teman yang secara intelektual lebih dari kelompok-kelompok lain yang memikirkan bangsa ini. Mudah-mudahan ini menjadi anggota grup kita. Juga kepada teman pers, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti acara ini. Kami pertama memilih tema memperkuat sistem perwakilan, peran DPD. Ini siapa namanya? Dia Masri, jadi masuk ini mantan DPR dari PDIP Perjuangan. Iman Teri dan Ican Lembah. Nah, kami
membela tema ini sudah. Pertama, kita menghadapi persoalan parlemen kita. Pasca reformasi ini memang sangat kuat, tetapi belakangan banyak masalah. Fungsi kontrol tidak jalan, budgeting di krisis, legislasi juga banyak dibaca oleh para investor. Nah, kita di dalam beberapa kali amandemen beberapa? Tiga. Keempat ya, kita DPD. Tiga, saya ngomong DPD. DPD ini ditempatkan sebagai satu sistem perwakilan bikameral. Jadi kita ada majelis tinggi MPR dan ada DPD dan DPR sebagai bikameral. Dalam sejarah, sistem bikameral ini biasanya itu dianut oleh negara federal rata-rata berpenduduk padat dan beragam. Tetapi ada juga negara kesatuan seperti Belanda menganut federalisme. Tetapi juga ada juga negara kecil seperti Swiss menganut bikameralisme. Di Amerika Serikat kita kenal ada senator, ada House of Representative dan senator, dan ada Kongres Majelis Tinggi. Sebagai metode untuk mengimbangi kekuatan federal dan negara bagian, supaya negara bagian yang kecil tidak dibajak oleh kekuasaan pusat. Saudara, bikameralisme ini adalah dalam rangka membangun sistem representatif agar pusat dan daerah itu ada perimbangan untuk mewakili, mengartikulasi dan mengintegrasikan atau menyalurkan aspirasi si DPR, legislasi dan pengawasan. Tetapi karena kekuatannya sepertiga, 33 kali 4 128, 132, tidak memungkinkan itu. Sementara DPR sekarang ini mulai kehilangan legitimasi di pandangan masyarakat. Disinilah menurut saya pentingnya DPD ditransformasikan menjadi kekuatan baru untuk sebagai representasi dalam sistem perwakilan kita, agar daerah dan pusat ini bisa connecting kekuatannya, seperti juga di Amerika Serikat, seperti juga di Brasil atau negara-negara federal yang menganut sistem federalisme. Masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan perjalanannya dekat Cawang. Kalau masih di Karawang repot juga kita. Kita hadirkan, kita harapkan arah diskusi kita ini fokus sehingga mengarah pada satu. Pak Irman Putra Sidin, silakan masuk ke dalam. Panjang umur. Jadi kedengaran ngomong saya dari nanti dia udah dekat Cawang tadi berarti. Moderator. Nah, ini kira-kira kata pengantar dari kami sebagai tuan rumah sekaligus sebagai yang dimandatkan oleh Umar Husin dari Candol Lembah sebagai Ketua Umum Persaudaraan Alumni HMI yang akan kita launching pada tanggal 8 Oktober yang akan datang. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan jangan begitu. Kalau itu tokoh kita gitu. Jadi selamat datang saudaraku Irman Putra Sidin. Sebagai saya sebagai ahli rumah, selalu prinsip kita diskusi dari zaman kami Manika, diskusi kita bebas berpendapat dan kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, dilindungi oleh Undang-Undang Berserikat Berkumpul, dan kita tidak dilindungi oleh badai-badai minyak yang ngatur reshuffle sekarang. Oke, silakan kami sebagai moderator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir untuk memulai diskusi pada siang ini.